أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung pengajian kita ayat ke-99 dan seterusnya dari suratul Baqarah. Kita simak tadi bacaan dari ananda kita, ya, bagus sekali bacaannya, alhamdulillah. Ayat 99, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan sungguh, ya, lam itu merupakan penanda bahwa ada qasam, ya. Kalau dalam Al-Quran itu, kata para ulama, salah satu makna dari qasam atau sumpah di awal ayat itu artinya kandungan ayat itu sangat penting untuk diperhatikan. Walaqad, ay wallahi laqad, sungguh kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad ayatim bayyinat, yaitu tanda-tanda ayat-ayat yang jelas. Ayatin di sini maksudnya adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali di dalam Al-Quran, ya, Allah menyampaikan menggunakan kata kerja yang sudah lalu. Sungguh kami telah turunkan. Padahal kan pada saat ayat itu turun belum semuanya turun, ya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab ini yang disebut dengan litayaqunil wuqu', ya. Karena memang pasti. Jadi walaupun belum, itu hukumnya seperti sudah, ya. Kenapa bisa dipastikan? Karena ini pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah menetapkan, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa membatalkan, kecuali Allah yang berkehendak. Jadi walaupun pada saat ayat ini turun, ya, ini bukan ayat yang terakhir. Artinya setelah ini masih banyak ayat-ayat yang turun. Tapi di sini digunakan kata walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Sama seperti inna nahnu nazzalna dzikra. Kami telah turunkan, padahal prosesnya masih berjalan. Kenapa? Karena kalau di dalam ilmu Allah, ketetapan Allah, ya, sesuatu yang memang ditakdirkan itu sudah pasti terjadi, tidak ada yang bisa membatalkan. Nah, ini juga kata para ulama adalah pengingat supaya kita tahu beradab di dalam kehidupan. Kalau Allah, ya, yang belum terjadi itu boleh saja Allah nyatakan sebagai sudah pasti, karena ilmu Allah itu sempurna. Tapi kalau kita jangan coba-coba, ya. Maka di dalam Al-Quran kan banyak pengingat, ya. Ada orang punya kebun subur sekali, kan, subur sekali. Lalu saking suburnya itu dia dengan percaya diri mengatakan layus srimunnaha musbihin wala yastathnun. Saking suburnya mereka kemudian satu sama lain mengatakan besok ini pasti kita panen. Wala yastathnun, gak ada insya'Allahnya. Padahal banyak sekali sebab di luar kita yang mempengaruhi. Dari kita ngomong sekarang ke besok ini, ke besok itu banyak sekali hal-hal yang di luar kemampuan kita, variabel di luar diri manusia. Maka Allah ajarkan untuk jangan lupa membaca insya Allah.
Insya Allah itu kesadaran bahwa ilmu kita, pengetahuan kita, kemampuan kita itu terbatas. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun fa asbahat kas-sarim. Begitu enggak bilang insyaallah, dikasih pelajaran di situ. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika. Malamnya itu kemudian datang ketetapan Allah, habis semuanya. Tanaman yang besok akan dipanen itu. Fa asbahat kas-sarim. Maka kebun itu seperti enggak pernah ada apa-apa. Rata semuanya. Nauzubillah min zalik. Jadi ini kalau di sisi Allah ilmunya mutlak, maka kita sebagai manusia jangan sekali-kali ya, berucap, ya, beradab, bersikap ya, yang seakan-akan mengambil kemutlakan itu untuk diri kita. Nauzubillah min dzalik. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun, dan tidaklah ada ya, yang kufur kepadanya, yaitu yang mengingkarinya, kecuali orang-orang yang fasik. Nah, ini kan juga bapak-bapak, saudara-saudara ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan al-fusuq, ya, al-fusuq itu arti dasarnya itu adalah al-khuruju anil istiqamah, al-khuruju anit ta'ah. Menyimpang, ya, mau nyimpangnya ke kanan ke kiri itu fusuq. Jadi digambarkan Islam itu seperti as-siratul mustaqim, jalan yang lurus dan lempeng. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi keseluruhan kita ini adalah umat yang berada di pertengahan. Tidak fusuk ya, tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Dalam Al-Fatihah itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, jadi di tengah. Tidak yang dimurkai dan tidak pula yang sesat. Nah, kenapa bapak-bapak dan saudara-saudara ya, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebut kefasikan itu sebagai lawan daripada iman di banyak ayat, atau menyebut kefasikan itu seakan-akan sama dengan kekufuran seperti di ayat ini ya. Padahal belum tentu orang yang fasik itu orang kafir ya. Banyak orang berbuat dosa besar tapi dia beriman ya. Nah, kata para ulama, iman itu tidak sekedar tasdiq ya. Tapi iman itu adalah at-tasdiqu ma'al iz'an. Jadi yang namanya beriman itu tidak hanya sekedar membenarkan atau mengakui, tetapi juga tunduk kepada apa yang dibenarkan itu. Ada tidak contoh orang-orang yang mengakui ya, membenarkan tapi tidak tunduk? Ya ini yang kita baca dari sekian ayat sebelum ini, orang-orang Bani Israel itu. Orang-orang Bani Israel itu mereka bukannya tidak membenarkan, bukannya mereka tidak tahu bahwa Nabi SAW itu membawa ajaran yang benar, bahwa itu adalah Nabi akhir zaman. Bahkan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum ya, jadi mereka itu tahu tentang kebenaran Nabi besar Muhammad SAW ya, seperti mereka tahu anak mereka ya. Artinya kalau bapak itu tahu anaknya karena dia tahu ciri-cirinya kayak begini ya, matanya kayak begini, tingginya kayak begini, sifatnya kayak begini. Seperti itu tahunya mereka tentang Rasul. Karena dalam Taurat itu ada tertulis Nabi akhir zaman lengkap dengan sifat-sifatnya. Tapi mereka itu tasdiknya dia sembunyikan dan tidak ada izan, tidak ada ketundukan, tapi justru mereka lawan. Maka yang namanya beriman itu tidak cukup hanya membenarkan, tapi juga ada ketundukan ya, ada ketundukan. Itulah sebabnya kita ini ya, dinamakan ya, huwa sammakumul muslimin ya. Ya, kita ini dinamakan sebagai al-muslimin ya, yaitu orang-orang yang tunduk ya. Bukan hanya sekedar musaddiq, tetapi juga muslim ya. Ai muz'in ya, orang yang tunduk. Jadi tidak ada artinya mengaku imannya 24 karat tapi sholatnya diabaikan ya. Sholatnya diabaikan. Bahkan kata para ulama,
Ya. Yang namanya iman itu gabungan dari 3 hal, yaitu keyakinan, ucapan syahadat, dan amal bil arkan, yaitu amal soleh yang terwujud. Faman a'rada 'anis syari'ati bil kulliyah lam yakun mu'minan. Maka kalau ada orang yang sama sekali nggak mau menjalankan syariat, itu bukan orang beriman. Walaupun dia mati-matian mengaku, tapi dia tidak mau menjalankan syariat sedikit pun. Benar-benar nggak mau dia. Nah, itu bukan orang beriman kalau kata ulama. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun, dan tidaklah mengingkarinya kecuali orang-orang yang fasik. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Awa kullama, alif di situ adalah istifham ya. Waw di situ adalah ataf kepada yang mahzuf. Ay akafaru wa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Jadi mengapa ya? Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, nabadahu fariqum minhum, mereka melanggarnya. Bal aktsarhum la yu'minun, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Bapak-bapak saudara, akhlak itu terwariskan ya. Bisa terwariskan. Akhlak itu atau nilai-nilai itu bisa turun ya, dari generasi ke generasi. Contoh yang paling nyata adalah Bani Israel. Jadi akhlak mereka itu sama ya, dari zaman Nabi Musa, kemudian sampai datangnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, sampai sekarang bahkan. Bil khusus itu orang-orang Zionis ya, itu sama, penuh dengan pengkhianatan. Kullama ahadu ahdan ya, nabadahu fariqum minhum. Ini berlaku zaman Nabi Musa, begini juga kejadiannya. Kita sudah baca dalam ayat-ayat sebelum ini, banyak sekali perjanjian mereka yang mereka khianati. Lalu pada masa Rasul SAW juga 3 kelompok besar Bani Israel yang ada di Madinah, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Nadir, itu sama juga mengikuti jejak dari nenek moyangnya. Diikat oleh Rasulullah SAW dalam kesepakatan untuk saling menjaga, saling memelihara, saling membela antara orang Muslim, orang Yahudi yang ada di Madinah. Ternyata begitu ada upaya dari luar untuk menghancurkan Madinah, justru mereka bersekutu dengan orang-orang yang datang itu. Padahal kesepakatannya saling bela. Kira-kira ya seperti konstitusi kita lah ya di sini. Beda agama ya, tetapi diikat warga negara Indonesia ini harus membela Indonesia. Ternyata ya kalau contoh kita waktu zaman Belanda dulu, ada saja orang Indonesia yang lahir di Indonesia tapi begitu datang Belanda dia bela Belanda. Nah itu melanggar kesepakatan. Jadi dulu di Madinah itu ada orang Yahudi, tapi setelah mereka berulang-ulang melanggar kesepakatan, barulah diijla, barulah kemudian mereka dikeluarkan dari kesepakatan itu oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bukan hanya sekali, berulang kali. Ya. Nah ini sekaligus juga meluruskan ya, tidak benar bahwa umat Islam itu dulu pada masa Rasulullah SAW itu mengusir orang Yahudi dari Madinah begitu saja. Tidak benar, berulang-ulang pengkhianatan itu. Bahkan di tengah situasi yang sangat kritis, ketika Nabi harus menyiapkan pasukan untuk mencegah agar Madinah itu tidak hancur, ya, mengajak untuk keluar. Jaisul Usrah, saat itu panas, kemarau, jadi betul-betul situasi yang kritis. Situasi seperti itu bukannya membuat mereka untuk untuk setia, tapi justru di situ dimanfaatkan, berkhianat lagi. Jadi berulang-ulang, akhirnya kemudian diberikan balasan yang setimpal. Ya.
Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabatha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan setelah datang kepada mereka rasul min indillah, ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala, musaddiqul lima ma'hum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Ya, kita sudah jelaskan ya. Pembenaran atau Al-Qur'an membenarkan kitab suci sebelumnya itu pada dua hal. Yang pertama adalah fi usulis syara'i, yaitu pada pokok-pokok agama, tauhid, kemudian iman kepada hari akhir, itu sama ya. Kemudian yang kedua, musaddiqan dalam hal membenarkan berita yang ada di kitab-kitab suci sebelumnya bahwa nanti akan datang Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Nah, dalam dua hal ini Al-Quran membenarkan yang sebelumnya. Ketika mereka melihat Al-Quran itu datang membenarkan ya, apa yang ada di kitab suci mereka, mereka bukannya pegang, bukannya menjadi yakin ya, menjadi yakin dengan Taurat, kemudian menjadi beriman kepada Nabi Muhammad. Tidak seperti itu. Begitu datang Al-Quran ya, datang Nabi SAW, nabadha, justru mereka buang ya, mereka buang Taurat itu. Nabaza itu at-tarhu ba'dal akhzi ya. Jadi yang namanya nabaza itu adalah setelah dipegang dilempar, itu namanya nabaza, membuang, an-nabzu. Nah, karena itu di sini kata para ulama, kitab Allah artinya adalah at-Taurat ya. Jadi Taurat mereka pegang, tapi begitu isi Taurat itu kok sama dengan isi Al-Quran, lalu kemudian datang Nabi Muhammad, lalu justru mereka buang Taurat itu, pegangan itu. Wara'a zuhurihim ya. Jadi membuang Taurat, ya ini bukan secara fisik, tapi artinya adalah melempar atau membuang, mengabaikan tuntunannya. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu, padahal mereka tahu. Apa yang kemudian mereka ganti, gunakan sebagai ganti dari Taurat ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Masya Allah. Ini bapak-bapak, saudara ya. Jadi Al-Quran ketika berbicara tentang Bani Israel itu seperti flashback, bolak-balik ya. Kadang-kadang Bani Israel yang disebut itu adalah yang ada pada Nabi besar Muhammad, pada masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ayat ini nih yang tadi kita baca. Kemudian ayat berikutnya itu kembali menceritakan orang-orang Bani Israel yang dulu pada masa sebelumnya. Ya. Kenapa kok Al-Quran mengkilas balik berulang-ulang? Karena sifat mereka sama. Hidupnya beda waktunya, tapi kelakuannya sama. Maka seakan-akan mereka hidup dalam satu waktu. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi pada masa kerajaan Nabi Sulaiman itu ya, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Dan Sulaiman, wa ma kafara, dan tidaklah kufur Sulaiman alaihi salam karena beliau seorang nabi, walakinna syayatina kafaru, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, mereka mengajarkan manusia sihir. Siapa mereka ini? Nah, ini para ulama punya dua pandangan. Yang pertama Yahudi, karena memang orang Yahudi itu suka sekali sama sihir ya. Jadi kalau ada orang Muslim itu suka sihir, itu dia bukan berimam kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, tapi dia berimamnya kepada orang Yahudi. Ya. Dibuang kitab suci, diambil buku-buku sihir. Jadi dulu pada masa Nabi Sulaiman, bapak-bapak saudara, itu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam, kita tahu Nabi Sulaiman bisa menundukkan jin, bisa menundukkan hewan-hewan, bisa menundukkan angin, bahkan mukjizat ya, itu mukjizat. Pada saat yang sama di masa beliau itu ada berkembang tukang-tukang sihir yang semakin banyak ya. Kenapa tukang sihir berkembang pada waktu itu? Karena kata para ulama, konon ya,
orang-orang biasa pada waktu itu terkagum-kagum dengan mukjizat Nabi Sulaiman, dan kemudian banyak yang ingin dapatkan itu. Namanya apa? Hukum supply and demand. Ya, jadi kalau ada permintaan pasti ada supply-nya. Jadi kalau ada orang yang pingin sesuatu, itu biasanya nanti kemudian ada yang menyediakan. Banyak orang-orang, terutama orang-orang awam, kemudian orang-orang yang punya ambisi-ambisi, mereka ingin, ya, mereka ingin supaya bisa mendapatkan kemampuan seperti halnya kemampuan Nabi Sulaiman. Berkembanglah sihir pada waktu itu. Berkembang sihir, lalu kemudian berkolaborasi. Nah, berkolaborasilah ahli-ahli sihir dengan makhluk jin. Ya. Kalau kita ini orang Islam, ahlus sunnah wal jamaah terutama, jin itu hak, itu ada. Jadi selain alam kita yang isinya kita, itu ada alam muwazi, ada alam juga yang tidak kita lihat, ya. Yang di situ ada makhluknya, itu namanya jin. Kenapa dinamakan jin? Karena tidak terlihat. Ya. Jin itu jin arti dari as-satru, tertutup. Makanya kebun itu dinamakan jannah karena pohonnya banyak sehingga nggak kelihatan kalau orang di dalamnya itu. Namakan jannah. Dari jin juga ya, sama asal katanya. Nah, berkolaborasi. Seharusnya manusia ya manusia, ya jin ya jin, dua alam yang beda. Tapi yang namanya manusia ya begitu, ya. Kadang-kadang dia lupa diri, ya. Akhirnya dia berkolaborasi. Apa fungsi dari jin itu? Ya, yastariquna sam'a, ya. Dia curi tahu, ya. Dia curi dengar di langit tentang apa ketetapan Allah. Nah, yang curi dengar namanya curi dengar, ya, diam-diam, ya tentu yang didengar itu hanya sepintas. Yang sepintas ini dia beritahu kepada ahli sihirnya. Lalu ketika pasien datang, ahli sihir mengatakan bahwa Bapak ini nanti akan dapat sesuatu begini. Tiba-tiba benar, ada kebenarannya. Tapi yang benarnya 1, ya biasanya, yang bohongnya 100, ya. Tapi yang namanya manusia yang diingat benarnya gitu. Akhirnya dia makin percaya, ya, makin percaya. Nah, ramai ahli-ahli sihir, wah, semakin laku lah ya. Ya sekarang juga banyak yang begitu ya, peramal segala macam itu, yang banyak bohongnya. Tapi ya sekali lagi seperti tadi, ya, ketika dia ngomong ada satu yang benar, yang satu diingat, akhirnya dibilang wah ini hebat, ya, padahal bohongnya lebih banyak. Karena tadi dia hanya mendapatkan curi dengar. Nah, ketika sudah ramai itu kemudian mulailah dibuat buku-buku sihir itu, ya. Dibuatlah buku-buku sihir, ditulis, dicatat. Jadilah kemudian ada Taurat, ada buku-buku sihir. Nah, cilakanya orang-orang zaman itu, ya, zaman Nabi Sulaiman, Tauratnya dibuang. Yang dibaca dan diamalkan itu kitab-kitab sihir itu. Maka di sini Allah sampaikan, wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Apa kata para ahli sihir itu kepada masyarakat untuk mempromosikan ilmu-ilmunya itu? Inilah bapak-bapak, ilmunya Sulaiman itu ini. Jadi kalau ingin seperti Sulaiman, baca buku ini, amalkan ini. Sampai akhirnya pada masa Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, ketika Rasulullah menceritakan tentang Nabi Sulaiman, orang-orang Yahudi mengatakan Sulaiman itu kan bukan nabi, dia kan ahli sihir. Nah, karena memang ada anggapan di antara mereka itu termakan. Nah, ini Al-Quran meluruskan, wa ma kafara Sulaiman. Kehebatan Nabi Sulaiman itu mukjizat, bukan merupakan sihir. Nah, kalau kita sekali lagi tadi ya, bahwa
sihir itu, ya, sebagaimana jin itu, sihir itu bagi kita itu hak, kejadian, dan ada hakikatnya. Ya. Apa sih sihir itu, bapak-bapak, ibu, saudara? Ya. Sihir itu kalau dari bahasa, ya, yu'allimunan nasa sihro, ya. Mereka mengajarkan sihir. Sihir itu apa? Sihir itu secara bahasa ada makna di situ al-khafa, sesuatu yang tersembunyi. Ya. Ada makna al-khida, tipuan. Ada makna at-talbis, manipulasi. Dan ada makna at-tagyir, merubah. Jadi sihir itu adalah sesuatu yang sifatnya menipu daya, memanipulasi, ya, dengan sebab yang tersembunyi, dan juga bisa berupa perubahan, ya, merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Nah, yang dimaksudkan dengan sihir di dalam agama, ya, dan yang dilarang oleh agama untuk mempelajarinya, apalagi mengamalkannya, adalah sihir yang terjadi dengan bantuan jin. Ya. Kadang-kadang ada ungkapan kalau ada sesuatu yang memukau misalnya, wah ini kayak sihir, padahal bukan sihir, itu sulap. Nah, itu bukan sihir, ya. Jadi kalau yang mengandalkan kecepatan tangan atau menggunakan alat teknologi itu bukan sihir, itu sulap namanya. Tukang sulap misalnya tiba-tiba ada dipotong badannya, oh pisah dia, oh ternyata ada orang di situ, ya, dibuatkan rongga di kotak itu sehingga walaupun dipotong tapi sudah ada sembunyi di situ orang. Jadi kaki yang di sini sama di sini itu orangnya beda gitu karena ada ruang yang disembunyikan. Itu bukan sihir, itu namanya sulap. Jadi kalau kecepatan tangan, ya, kemudian menggunakan bantuan teknologi, itu bukan sihir, itu sulap. Yang namanya sihir itu bantuan jin, setan. Kejadian enggak? Kejadian. Apakah ada hakikatnya? Ada. Mana buktinya? Ayat ini. Ya. Yu'allimunan nasa sihra, mereka mengajarkan sihir. Kalau sihir itu tidak ada, tidak mungkin turun atau diminta kita untuk berlindung. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Itu surah Al-Falaq yang disebut dengan Al-Mu'awwizatain, ya. Satu dari dua surah yang diamalkan untuk mencegah sihir. Selain Qul a'udzu birabbin nas, itu Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi ayat wa min syarrin naffatsati fil uqad itu menunjukkan sihir itu ada, nyata, real, konkret. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhi 7 macam yang membinasakan. Al-isyraku billah. Ketika ditanya wa ma hunna ya Rasulullah, apa itu? Pertama, mensekutukan Allah. Yang kedua, qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh orang tanpa sebab yang dibolehkan. Apa sebab yang dibolehkan? Ya kisos, ya. Misalnya, ya, hukum mati yang secara hukum memang seperti itu, ya boleh. Tapi membunuh tanpa alasan berdasar, itu juga membinasakan. Yang ketiga, as-sihru. Jadi dari 7 perkara yang berat-berat yang menghancurkan lahir batin dunia akhirat kita, sihir itu nomor 3. Makanya aneh kalau ada orang muslim mukmin masih datang ke tukang sihir kemudian nyihir orang. Itu na'udzubillah min zalim. Bahkan Nabi menyebutnya ini sebelum yang keempat aklu malil yatim. Yang kelima aklur riba, makan harta anak yatim, makan riba. Wat tawalli yaumaz zahfi, lari kabur pada saat perang. Kemudian yang keenam, ketujuh qazful muhsanatil mu'minat al-ghafilat, yaitu menuduh seorang wanita yang terhormat melakukan perbuatan zina. Jadi dari 7 hal yang sangat bahaya ini, sihir itu nomor 3. Maka ulama sepakat, ya, bahwa mempelajarinya kemudian mengamalkannya apalagi itu haramnya haram yang besar sekali. Bahkan banyak sekali ulama mengatakan dia menjadi kufur, ya, menjadi kafir
Kalau mazhab Syafi'i itu dia menjadi kafir kalau di dalam sihirnya itu ada yang membuatnya menjadi kufur. Misalnya proses sihirnya itu adalah dengan menginjak-injak Al-Quran misalnya. Nah, itu. Atau proses mengamalkan sihirnya adalah dengan mengumpat Rasulullah misalnya. Nah, itu kena dia, kufur. Ya. Walhasil ini pekerjaan yang berat ya, dan tidak boleh dilakukan. Maka di sini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengingat ya kepada kita. Nah, apa sih pencegah ya dari kan kalau kita sudah tahu sesuatu itu sesuatu yang sangat mudarat ya, sesuatu yang membahayakan dunia akhirat kita, mesti kita cegah. Nah, kalau kata para ulama, yang pertama itu mencegahnya adalah mengokohkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kuatkan iman kita. Yang kedua adalah kokohkan tawakal kita. Karena apa? Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Jadi ayat sebelumnya menyebutkan Allah memelihara orang yang bertawakal dari tipu daya syaitan, termasuk sihir itu. Innama sultanu 'alal ladzina yatawallawnahu. Ya. Syaitan itu nggak bisa mengganggu orang yang bertawakal, yang penyerahan dirinya kepada Allah itu kuat. Tapi syaitan itu ya akan bisa memasuki orang yang yatawallawnahu, yang tawakalnya hilang, yang menyandarkan dirinya kepada selain Allah, apalagi yang mengusung-usung ya, atau membela sesuatu yang batil. Maka tawakal. Yang ketiga itu dawamu dzikr, selalu berzikir. Yang keempat, ini yang sering kita amalkan ya, kalau diajarkan oleh guru-guru kita, qiraat ayatil kursi, membaca ayat kursi. Terus baca ayat kursi, baca saja. Itu pencegah dari sihir. Kemudian yang kelima, membaca 2 ayat terakhir dari suratul Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi, sampai waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Kemudian yang keenam itu membaca al-ikhlas dan al-mu'awizatain ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Itu mencegah. Nah, kalau mencegah, lalu ada juga dijelaskan oleh para ulama mengobatinya ya, kan mencegah supaya jangan kena. Tapi kadang-kadang ada yang sudah kena gitu. Bagaimana mengobatinya? Itu ada ruqyah ya, meruqyah dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diamalkan oleh para ulama. Ruqyah. Yang kedua, mengobati itu dengan tatabbu. Tatabbu itu artinya mencari tahu sihir itu dan mengejarnya sampai bisa dikeluarin. Ya, bisa dikeluarkan dari badan orang yang kena sihir itu. Bagaimana cara tatabbu ini? Doa terus sampai kemudian Allah takdirkan untuk bisa tahu tempatnya dan bisa dikeluarkan. Kalau merasa doanya kurang manjur, minta orang yang soleh untuk berdoa. Ya. Kemudian ada juga diajarkan oleh Rasulullah SAW, man tasabbaha kulla yaumin bisabi ajawatin ya, lam yamassahu fi dzalikal yaumi summun wala sihrun. Pagi-pagi makan korma 7 biji ajwa. Nah, ini memang gak banyak ya. Kalau ada bagus ya. Makan korma ajwa 7 biji untuk mengobati ya, untuk menghilangkan sihir itu. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sihir itu kolaborasi antara manusia dengan syaitan. Para ulama ya menyampaikan syaitan itu kan makhluk jin. Jin itu tercipta dari api. Ya. Api itu
dia perlu, api itu kan pelepasan energi, ya. Jadi, ya, kata para ulama, karena jin itu dari api yang merupakan pelepasan energi, maka dia butuh energi dari materi yang ada. Makanan itu energi itu. Apa energi itu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian? Contoh, ya. Kalau kita berbuat maksiat, ya, maka fisik kita mungkin sama saja, ya. Jasad kita sama saja, mungkin tidak sakit juga. Tapi pada saat berbuat maksiat itu kita melepaskan energi buruk, itu yang dimakan, menjadi makanan dari jin, dari setan. Karena itu para ulama mengajarkan hati-hati terhadap 4 hal. Apa itu? Sedih, takut, marah, syahwat. Sedih dan takut, ya. Sedih dan takut yang diiringi dengan putus asa, nah itu menjadi makanan dari jin atau syaitan. Sedih atau takut yang kemudian diiringi atau diakhiri dengan putus asa. Makanya agama mengajarkan kita kalau takut, ya, takut itu misalnya corona ini. Nah, ini corona tadi Tuan Guru sampaikan. Masa corona ini kita takut, ya. Ya memang takut itu wajar, tapi tidak boleh putus asa. Begitu takut itu kemudian berubah menjadi keputusasaan, nah itu jadi makanan setan. Ditemani kita. Kenapa? Karena yang namanya setan itu, jin itu, dia menemani orang yang kasih dia makanan. Yang mengirim dia itu energi, dia butuh energi yang kita lepaskan. Kalau kita mengeluarkan energi negatif, itu jadi makanan, ya. Sedih, takut, ya, yang diakhiri dengan putus asa. Sedih misalnya, Rasulullah SAW sedih, nangis gak Nabi ketika putra beliau meninggal? Nangis. Jangankan putra, sahabat yang meninggal pun beliau nangis. Tapi nangisnya itu kemudian dikelola menjadi sesuatu yang baik, ya. Innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mata mengalirkan air mata, hati terasa sedih, tapi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Islam enggak suka. Nabi melarang. Kalau sedih misalnya keluarga meninggal sampai pukul-pukul diri, sampai kemudian mengurung diri, kemudian tidak mau menarik, tidak mau beraktivitas, ya, berhenti ke masjid, nangis setiap hari. Nangis sehari oke, nangis 2 hari mulai setan datang. Nangis 4 hari diam udah setan di situ. Itu ibaratnya gambarannya kalau sampai putus asa sampai itu. Hati-hati. Jadi sesuatu yang netral sifatnya, ya. Sedih, takut itu netral, ya. Tapi ketika dia lepas kendali, maka dia menjadi makanan. Dia mengeluarkan energi dan itu menjadi makanan dari jin dan syaitan itu. Yang ketiga itu marah. Marah yang tidak diiringi dengan tanggung jawab. Marah yang merupakan hawa nafsu, ya, amarah. Maka dulu kan pernah Rasulullah SAW dibonceng, ya, dibonceng oleh sahabat, lalu ontanya itu terantuk sama batu. Kemudian sahabat itu spontan, ta'isa syaitan, cilaka setan. Kata Nabi, jangan. Kalau kamu bilang begitu, kamu marah, itu energinya dia. Ta'azoma misla Uhud. Dia akan besar seperti gunung badannya. Kul bismillah, dia akan mengecil. Jadi kalimat yang menampakkan marah, ya. Makanya Rasul katakan la taghdab. Karena kita marah itu datang udah setan itu, karena itu makanannya. Datang dikelimpungin kita. Makanya diajarkan kalau kita sedang melepas energi kemarahan itu, ya, datang setan, diminta kita berwudu, ya.
Li'anna an-nar tudfa'u bil ma'. Karena api itu dimatikan dengan air. Jadi kata Nabi la tagdob ya gitu maksudnya, supaya umatnya, supaya kita ini jangan dikelilingi syaitan atau jin. Karena kita melepas energi kemarahan, itu makanan mereka, gemuk mereka. Ya kucing aja kan begitu. Ya, bapak-bapak, kalau dia tahu ada rumah yang banyak menyediakan ikan, di situ dia panggil temannya, di situ ikan makanan. Ya orang kalau pemarah terus ya senang dikelimpungin dia. Syahwat juga. Syahwat tanpa tanggung jawab itu akan menjadi makanan dari syaitan. Makanya la taqrabuz zina, ya. Karena begitu berzina ya itulah yang menjadi teman. Tapi kalau syahwat dengan tanggung jawab, dengan pernikahan yang halal, kabur. Ya, aja syaitanuhu katanya kan di dalam hadis itu. Kabur setan itu. Nggak ada peluang dapat makanan di situ. Nah karena itu bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, itu pentingnya ya kita membangun istilahnya ucapan-ucapan yang baik. Wa qulu linnasi husna, itu kan yang kita bahas dulu ya. Wa qulu linnasi husna, supaya nggak ada makanan buat setan, iblis dan jin itu yang kemudian akan yuwaswisu ya. Kemudian akan merusak dengan sihir dan segala macam. Wallahu a'lam ya. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, dan juga mereka mengajarkan apa yang tersisa dari apa yang diturunkan ya kepada dua malaikat, malakaini di Babil, di negeri Babil. Babil itu suatu negara zaman dulu ya. Salah satu rajanya Babil itu dulu Namrud namanya. Namrud itu rajanya zaman Nabi Ibrahim ya, atau Nimrod kalau bahasa Inggris itu. Namrud, itu raja Babil juga termasuk pada masanya. Ada dua malaikat diturunkan ya. Jadi begini, ketika di Babil itu tumbuh orang-orang tukang-tukang sihir itu, maka kemudian salah satu cara yang hikmah Allah ya, diturunkan dua malaikat untuk mengajarkan manusia membedakan ya, dan tidak tertipu dengan sihir. Jadi ahli-ahli sihir itu mengajarkan sihir kepada orang dan mengatakan bahwa ini adalah peninggalan dari para nabi, bagian dari mukjizat zaman dulu. Maka diturunkan oleh Allah dua malaikat ya di tempat itu di Babil, namanya Harut wa Marut. Mereka menjelaskan ya kepada orang banyak, halayak ramai. Yang ini ilmu, yang ini A, B, C, yang ini modelnya, ini sihir. Ya. Datanglah orang kepada dua malaikat ini. Nah setiap kali datang orang ingin mengetahui tentang sihir kepada dua malaikat ini, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatum fala takfur. Hati-hati ya, kami ini diturunkan oleh Allah untuk memberikan kepada kalian pengetahuan supaya bisa membedakan antara yang mukjizat dan kebenaran dengan sihir. Jangan tertipu dengan tukang-tukang sihir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Nah, namanya ilmu ada aja yang menyelewengkan ya. Maka mereka mempelajari dari ilmu ya, dari keduanya, dari malaikat Harut wa Marut itu, apa yang yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, yaitu ilmu sihir yang menyebabkan suami dan istri itu berpisah. Nah itu saya nggak tahu kalau ilmu sihir yang sekarang bikin orang menjadi yang saling sayang jadi benci, ini ilmu warisan siapa saya nggak tahu ya. Tapi yang namanya jin dan syaitan itu kan seperti kisah Nabi Sulaiman ya. Ketika bertanya siapa yang bisa mendatangkan singgasana Bilqis, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Sulaiman, saya bisa mendatangkan singgasananya dari ribuan kilo itu sebelum kamu berdiri dari tempatmu duduk. Artinya apa? Bahwa yang namanya jin dan syaitan itu bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu sekejap.
Wa yatanasalun, dan mereka juga beranak pinak seperti manusia. Jadi bisa saja ilmu sihir yang ada di satu tempat itu asalnya dari tempat yang jauh, bisa saja. Karena mereka saling mengajar dan saling mewariskan, beranak pinak. Ya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, dan tidaklah mereka memudaratkan, ya, mencelakakan seseorang dengan sihirnya itu kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari apa yang memudaratkan mereka dan tidak memberikan manfaat. Ini salah satu bagian ayat yang menjadi dalil para ulama bahwa yang namanya sihir itu tidak ada manfaatnya. Jelas dalam potongan ayat. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Jadi kalau ada kelihatan sedikit manfaat itu tipu daya saja. Pegang ini, ya. Kalau kita mendengar atau orang bicara tentang ilmu-ilmu yang aneh-aneh, sihir segala macam, pegang bagian ayat ini. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sungguh mereka sudah tahu bahwa barang siapa menjual akhiratnya dengan sihir, ya. Dia punya akhirat, ada sihir di situ, dia jual akhiratnya, dia beli sihir. Artinya akhirat dia lepas, sihir dia ambil. Ma lahu fil akhirati min khalaq, ya. Maka tidak ada bagian baginya di akhirat kelak. Maksudnya kebaikan. Karena dia sudah habiskan, ya. Ketika hidup di dunia, dia lepaskan tuntunan yang baik dan dia ambil ilmu sihir itu. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum. Sungguh sangat buruk perbuatan mereka yang menjual diri mereka. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka tahu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, bapak-bapak saudara sekalian, dari yang kita baca, ya, bahwa penting bagi kita untuk selalu mempedomani, ya, mempedomani apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk kepada kita. Dan jangan karena satu kepentingan, ya, apapun kepentingan itu, lalu kita buang pedoman itu dan kita ambil hal yang sepintas mungkin bisa mendekatkan kita kepada tujuan kita. Dalam ayat ini seperti sihir, ya. Jangan. Karena apa? Karena itu adalah kekufuran. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, Islam sangat keras, ya, kepada hal ihwal sihir ini. Bahkan ulama menyebutkan orang yang nyata-nyata terbukti yang melakukan perbuatan sihir itu hukumannya berat sekali, ya. Ada yang mengatakan kutila kufron, ada yang mengatakan kutila haddan, ya. Ada yang mengatakan kutila ta'ziron, ya. Tapi kutila juga, gitu, hukumannya hukuman mati bagi orang yang nyata-nyata, ya, dalam hukum Islam seperti itu. Karena memang dia merusak hal-hal yang baik, dia rusak, dia bersekutu dengan syaitan. Nauzubillah min dzalik. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ayat yang kita baca juga mengajarkan kepada kita, ya, bahwa hal-hal yang baik itu juga harus dirawat, ya. Tidak bisa dia dibiarkan begitu saja. Kalau dia dibiarkan begitu saja dan tidak dirawat, maka dia akan diganti oleh hal lain yang buruk. Bagaimana Bani Israel diberikan kaidah-kaidah yang dibawa langsung oleh para nabi, ya. Beda sama kaum-kaum yang lain. Kalau kita kan nabi kita cuma satu, selebihnya para ulama yang bawa. Kalau Bani Israel kan nabi semua tuh. Nabi meninggal satu nabi, ganti lagi nabi terus, ya. Tetapi itu tidak mencegah penyimpangan yang terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak memelihara dan merawat
nilai-nilai baik yang ada pada mereka. Karena itulah fungsi pendidikan itu penting, ya. Karena yang paling penting dalam pendidikan itu bukanlah mengetahui, ya, sekedar mengetahui yang baik atau yang buruk, tapi yang penting dalam pendidikan itu adalah taurisul qiyam, pewarisan nilai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati merahmati dan memberkahi apa yang kita lakukan, apa yang kita baca pada hari ini. Dan pesan saya kepada kita semua, ya, bapak-bapak dan saudara-saudara, ini pesan sedikit, ya, bahwa setelah beberapa waktu kita katakanlah di ruang publik kita ini ada ketegangan, istilahnya ada pro kontra terkait khususnya dengan undang-undang cipta kerja. Lalu ada argumentasi yang pro mengatakan ini alasannya, yang kontra mengatakan ini alasannya. Bahkan kemudian ada anarkisme di beberapa tempat. Saya pikir dan mungkin bagus untuk kita renungkan bersama bahwa saat ini kita semua, ya, yang hadir dan ya kita di NTB lah, ya, atau kita semua, saatnya untuk kita mendinginkan suasana, ya, merenung, mendinginkan, menenangkan situasi. Coba kita lihat. Kalau dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala itu biasanya menyebutkan iman dan amal soleh. Tapi dalam surah Al-Asr, ya, Allah menyebutkan ada tambahan satu. Iman, amal soleh, dan watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Saling mewasiatkan dan menasihati dalam kebaikan. Kata para ulama, salah satu hikmah dari tambahan hal yang ketiga ini adalah karena manusia itu sangat mudah jatuh dalam subjektivitas pribadi. Kalau ada orang ditanya misalnya, Pak, Bapak ini orang baik nggak? Sudah beramal soleh nggak? Rata-rata kita pasti merasa kita sudah baik, ya. Kita ini merasa sudah baik. Padahal tidak seperti itu. Maka kita perlu orang yang mengingatkan kita. Demikian pun dalam skala organisasi atau apapun namanya, kelompok. Tidak ada satu kelompok yang memonopoli kebenaran, ya, di dalam hal-hal yang duniawi, ya, hal-hal yang sifatnya seperti kebijakan-kebijakan. Selalu ada ruang. Saya memang merasa pendapat saya bagus, tapi di sana juga mungkin ada kebenaran. Maka disitulah perlu saling melengkapi, yang namanya tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Karena kita punya sifat tidak sempurna, maka kita perlu orang untuk menyempurnakan kita. Karena kita punya sifat keterbatasan dalam segala hal, maka kita perlu orang menasihati kita sesuatu yang mungkin belum kita ketahui, ya. Nah, jadi kalau kemarin pro kontranya itu seakan-akan, ya, saya lah yang paling benar, yang di sana tidak benar. Mari coba kita rubahlah, ya, kita rubah. Semangatnya adalah saling melengkapi, saling bernasihat. Karena selain dari yang nyata-nyata melakukan kerusakan, ya, saya yakin, kita semua yakin, semua anak-anak bangsa ini ingin kebaikan. Tapi wajahatun nazar, ya, perspektifnya beda-beda. Maka kalau urusannya perspektif yang berbeda-beda, mari diselesaikan dengan bermusyawarah, dengan kelapangan hati, dengan mahabbah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Indonesia yang kita cintai dan kita semua, NTB, ya, Mataram, tempat kita hidup, mencari rezeki, beribadah, ya, membangun keluarga yang baik, generasi yang baik. Semoga tempat ini selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan negara, daerah, bangsa yang berkah, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul albab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم الشافعه فينا اللهم الشافعه فينا اللهم الشافعه فينا وصلى الله وسلم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.